Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dan jumpa kembali dengan kelas 7. Pagi ini kita akan melanjutkan materi syariah, yaitu membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama ada 4. 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma, 4. Qiyas. Pekan yang lalu kalian sudah membahas, bahkan sudah menghafal, syukur-syukur sudah paham sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran, buka ya, halaman 21, tolong adik-adik, halaman 21 buka. Ya, jadi kasih judul yaitu sumber-sumber hukum Islam, ya, kasih judul. Al-Quran, Quran huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Itu pengertian sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran. Jadi kalian tuntasin Al-Quran itu ya, terdiri dari 6.326 ayat, 114 surah dan 30 juz ya. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas ya. Jadi 2 pekan yang lalu kalian sudah menghafal 20 surah-surah. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, yang keempat surah Al-Maidah, yang kelima An-Nisa, yang kelima surah Al-Maidah dan seterusnya. Jadi kupas tuntasin tentang sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran. Yang kedua, sumber hukum Islam yang kedua adalah As-Sunnah. Sunnah, apa itu sunnah? Lihat, sunnah hiya adalah masodaro, apa-apa yang datang anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au takririn. Sunnah adalah semua atau apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW berbentuk perkataan, perbuatan, takrir. Takrir itu perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi, itu namanya takrir. Jadi sunnah itu ada 3 atau 4 unsur. Yang pertama berbentuk perkataan, Nabi bersabda, Nabi berbicara, direkam oleh para sahabat, itu namanya kaulun. Yang kedua berbentuk fi'lun. Fi'lun itulah perbuatan Nabi, semua perbuatan Nabi direkam kemudian dihafal oleh para sahabat. Yang kedua takrir. Takrir yaitu adalah perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi dan Nabi membiarkan, menunjukkan itu setuju. Dan tambahan ya sifatin, semua gerak-gerik Nabi direkam dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, itu namanya sifat, itu termasuk sunnah. Jadi sunnah itu ada 3 atau 4 unsur. Unsur yang pertama kaulun, ucapan, fi'lun, perbuatan, takrirun, perbuatan sahabat. Yang keempat sifatun, gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber hukum Islam yang kedua. Halaman 23, sumber hukum Islam yang ketiga ijma. Ya. Apa ijma? Ijma secara bahasa, al-ijma ulugotan, buka halaman 23. Al-ijma ulugotan ittifaku. Ijma secara bahasa artinya kesepakatan. Ya. Kesepakatan siapa? Lihat secara istilah, ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin, yaitu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafatihi, setelah Rasul wafat, bi asrin, pada suatu masa ya, minal a'sori, pada masa-masa berikutnya, ala amrin, tentang sesuatu, minal umur ya, dari perkara tersebut. Ingat ya,
Ijma secara bahasa artinya kesepakatan, secara istilah kesepakatannya mujtahid, para mujtahid umat Islam setelah wafatnya Rasul. Jadi sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma yang jadikan sumber hukum Islam yaitu adalah ijma'nya para sahabat. Tolong adik-adik camkan ya, tolong camkan. Mudah-mudahan nanti insya Allah pas penilaian akhir semester itu semua akan keluar insya Allah. Yang keempat ada sekalian sumber hukum Islam yang keempat yaitu ada al-qiyas. Qiyas secara bahasa artinya mengukur atau menyamakan ya. Dalam bahasa istilah usul fikih lihat halaman 25, halaman 25, al-qiyasu lughatan takdirus syai'i, mengukur sesuatu bi akhara dengan yang lain, liya lamal musawawatu bainahuma, untuk mengetahui persamaan di antara keduanya. Jadi arti qiyas secara bahasa mengukur atau menyamakan. Secara istilah qiyas adalah raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma fil hukmi. Qiyas secara istilah adalah mengembalikan yang furu, yang cabang kepada asal dengan adanya persamaan. Ilat hanya ada persamaan di antara keduanya dalam satu hukum. Nah ini sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Adik-adik sekalian, qiyas akan menjadi sumber hukum Islam apabila memenuhi 4 rukun. Catat nih, memenuhi 4 rukun. Yang pertama rukun al-aslu, pokok, asal. Yang kedua al-far'u, cabang. Ya, yang ketiga ilat, persamaan hukum. Yang keempat hukumnya. Ya, ini jadi sekalian, qiyas akan jadikan sumber hukum yang keempat apabila yaitu memenuhi 4 rukun. Rukun yang pertama al-aslu, rukun yang kedua al-far'u, rukun yang ketiga ilat, kesamaan hukum, hukum yang keempat yaitu rukun yang keempat hukum. Contohnya kewajiban zakat fitrah ya. Kita suka zakat fitrah setiap Ramadan kan? Apa asalnya? Asalnya sabda Rasul bahwa zaman Rasul yaitu zakat fitrah dengan kurma atau dengan gandum. Apa purunya? Beras, singkong, jagung, roti, pokoknya. Apa ilatnya? Sama-sama makanan pokok. Ya, sama-sama makanan pokok. Dan yang keempat, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Melakukan zakat bagi seorang muslim hukumnya wajib. Itu adik-adik ya tentang sumber-sumber hukum Islam yang keempat. Memasuki yaitu adalah lanjutan tentang ijtihad, ittiba dan taklid. Nah, jadi kalau kita menghadapi suatu masalah maka cari dalam Al-Qur'an. Kalau tidak dalam Qur'an cari dalam sunnah. Kalau tidak ada dalam sunnah cari dalam ijma. Kalau tidak ada ijma yaitu adalah qiyas. Kalau tidak ada qiyas namanya ijtihad. Jadi para ulama itu menggali hukum namanya ijtihad. Lihat halaman 27, al-ijtihadu, ijtihad itu adalah badlul wus'i pinali hukmin syar'iyyin bitoriqil istinbati minal kitabi was sunnah. Ijtihad adalah mencurahkan segala usaha untuk menetapkan hukum syara, hukum agama dengan jalan menyimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Itu namanya ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Apa? Mujtahid. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Ittiba secara bahasa artinya mengikuti. Yaitu di dalam agama itu tidak boleh ikut-ikutan, tapi harus mengikuti. Lihat al-ittiba huwa adalah qabulu qaulil qaili, kamu menerima perkataan orang lain, wa anta tadri, dan kamu tahu, min aina ma'khuduhu, dari mana mengambil sumber itu. Ya, orangnya disebut mutabi, orang yang mengikuti berdasarkan ilmu.
Nah, kalau orang yang tidak berdasarkan ilmu namanya taklid. Beramal tanpa ilmu namanya taklid. Taklid menurut bahasa artinya ikut-ikutan. Ya, apa? Ikut-ikutan. Tidak boleh dalam bahasa syariah, yaitu huwa qabulul qaulil qaili wa anta la tadri min aina ma'khuduhu. Kamu menerima perkataan orang lain dan kamu tidak tahu dari mana sumber omongan tersebut, di mana sumber amalan tersebut. Orang-orangnya disebut muqallid. Orang yang beramal tanpa ilmu namanya muqallid. Untuk sementara ya bagi kelas 7, mudah-mudahan pagi ini kita senantiasa berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran syariah. Ya, ingat, yaitu dari sumber hukum Islam sampai dengan taklid. Tolong dibaca, diulang-ulang ya. Nanti yaitu latihannya dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.